Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam mesbah doa pagi. Biarlah kita beri yang terbaik pagi hari ini, mencari Tuhan, mencari perkenanannya. Pagi hari ini kita mau tanggalkan semua beban, apapun yang kita boleh rasakan hari ini, kita mau tanggalkan di kaki Yesus. Mari saudara, kita akan mau menyenangkan hati Tuhan Yesus sambil kita membawa korban syukur di dalam mesbah di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan berkumpul Tuhan, datang menyembah, datang memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, keselamatan, dan juga penghiburan di saat kami mengalami Tuhan hati yang hati yang lemah, hati yang sedih. Biar Engkau yang bebat, Engkau yang Tuhan Yesus Bapa menyembuhkan Tuhan yang terluka, sehingga ada penghiburan, kekuatan bagi mereka yang dalam keadaan beban berat, kesedihan, dan juga kalau mereka saat ini ada yang sakit Tuhan Yesus, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu belas kasihan kepada Tuhan anak-anak-Mu yang sakit terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Biar Engkau yang bangkitkan imannya, dan mari Bapa Engkau yang bekerja di dalam roh kami, jiwa tubuh kami, sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan Engkau yang melepaskan kami, mengampuni segala dosa-dosa dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau jauh daripada-Mu, kami ingin mau lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami pagi hari ini, mencuri hati pikiran kami untuk jauh daripada Engkau Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku, aku rindu dekat di dalam hati-Mu. Amin, amin. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu Tuhan, dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa pegang tanganku Tuhan, inilah kami Bapa. Pegang tanganku, aku rindu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang Tuhan bagi kami, Engkau terang yang membuat mata hati kami lebih Tuhan. Ada pengharapan, kasih, kekuatan daripada-Mu. Amin, amin Tuhan. Melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa, lebih dari nafasku, ku perlukan Engkau dalam hidup kami. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, samping-Mu Bapa seumur hidupku. Benar Bapa, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami, lebih dari nafasku Bapa ya Tuhan, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa pegang tanganku, inilah Tuhan permohonan kami Bapa. Oh Yesus, pegang
pegang tanganku, aku rindu dekat di dalam-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Ya Tuhan, amin. Dekap aku, oh Yesus, dalam hangat naungan-Mu. Biar kami rasakan Tuhan kehangatan kasih-Mu. Wah, hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, Bapa, oh Yesus, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu selamanya ya Tuhan Yesus. Aku rindu di dalam hati-Mu, di dalam kasih-Mu Bapa, dalam hati-Mu ya Tuhan. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, ku perlukan Engkau di dalam hidup kami. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, ku perlukan Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Memberi kekuatan, kemenangan, penghiburan dalam hidup kami Yesus. Perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan tersamping-Mu Bapa, seumur hidupku. Peganglah tanganku, lebih dari nafasku, peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk seumur hidupku dan selamanya. Tanganku ya Bapa, untuk selamanya, untuk selamanya. Ya benar Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Yesus yang berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan kesembuhan, kekuatan, pemulihan. Bagi kami Engkau segalanya Tuhan, bagi kami Engkau Tuhan tempat perteduhan yang aman di dalam-Mu Bapa. Ku percaya kasih-Mu ya Bapa, memberikan kekuatan, ketentraman di dalam hidup kami. Oh Yesus, Engkau segalanya. Karena itu Tuhan, ku tak mau jauh dari-Mu Bapa. Haleluya. Oh Yesus, Engkau segalanya. Ku serahkan hidupku padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Ramashikarama ya Tuhan. Ya Ralamashikarama ya Nasan, ya Ramashikarama ya Tuhan. Kami mau Tuhan terus Tuhan, kami mau Tuhan tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kami mau merasakan dekapan kasih-Mu yang menghangatkan kami, yang memberikan kami kekuatan, ketenangan, lebih dari apa yang kami Tuhan lihat dan kami rasakan di dalam dunia ini. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan, Kau berikan pengharapan, Engkau memberikan Tuhan pemulihan Tuhan. Oh Bapa, baik di dalam batin kami,
Yang terluka Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang dalam keadaan beban berat Tuhan berikan kekuatan, kelegaan. Oh, Engkau segalanya. Yang sakit Tuhan pada hari ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami hanya berharap padamu Tuhan, takkan jauh darimu Tuhan Yesus. Kami tak mau jauh daripadamu. Untuk itu kami mau Tuhan selalu merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Tak mau jauh daripadamu. Yesus, Engkau pengharapan kami. Tak ada yang lain. Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan Tuhan di dalam dunia. Tidak ada yang lain Tuhan kami. Tuhan yang hidup. Yesus yang dahsyat. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kalau kami sering Tuhan jauh daripadamu, tidak mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami tanggalkan semua beban dan kekhawatiran hidup. Kami mau tanggalkan semua Tuhan apa yang menjadi Tuhan. Oh Bapa Tuhan, oh kesombongan kami merasa diri kami mampu. Padahal kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Inilah Tuhan pujian yang kami akan naikkan, kami persembahkan. Kami mau katakan Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Oh sedetik pun Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Biar kami semakin mau dekat dan bertobat menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Inilah pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Sekali lagi katakan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Kami mau lebih dalam lagi. Oh meneguhkan hati kami berharap padamu. Dapat hidup tanpa-Mu. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas jauh daripadamu. Yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kami mohon Engkau Tuhan, oh mengampuni kami, menjamah hidup kami, pulihkan kami kembali Tuhan. Beri kehidupan, Kau berikan kehidupan, Kau berikan keselamatan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh lepas darimu. Darimu, amin. Amin Tuhan. Belah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian segenap hati kami Tuhan. Dapat hidup tanpa-Mu. Oh Yesus benar, tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Engkau Yesusku, Engkaulah pengharapanku Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Kalau kami jauh daripadamu, kami akan jatuh Tuhan. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu. Kami mau kembali lagi Tuhan kepadamu ya Bapa. Bila ku lepas darimu, oh Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan dan keselamatan. Kehidupan benar Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Oh Yesus Tuhan, Kau
pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan bagaikan ranting yang kering. Bila kami jauh darimu Tuhan, ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu ya Tuhan, oh Yesus, pokok anggur yang benar, Tuhan, kau berikan kehidupan, yang beri kehidupan. Haleluya Tuhan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Inilah permohonan kami, inilah pengakuan kami Tuhan, pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami yang benar, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami, pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema, Allah telah melawat umat-Nya. Ya, dalam Lukas 7 ayat yang ke-16, saudara, dikatakan, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Ya, nah saudara, di dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Yesus berjalan dekat pintu gerbang kota Nain. Ya, ada orang mati yang diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ya, pada saat Yesus dan rombongannya berada di pintu gerbang kota Nain, ya, berpapasan dengan seorang janda dan rombongannya yang mengantarkan anak seorang janda, saudara, yang satu-satunya anak laki-laki yang telah meninggal. Ya, dikatakan bahwa pada saat Yesus melihat janda itu, saudara, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, saudara, dikatakan bahwa kita baca dalam Lukas 7 ayat 12 sampai 15, itu dikatakan bahwa kalau saudara baca di sana, Yesus berkata, jangan menangis. Ya, sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya, dan sedang para pengusung itu berhenti, Ia berkata, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ya, saudara, apakah pertemuan Yesus dan rombongannya, saudara, dengan seorang janda yang kehilangan anak laki-laki satu-satunya dengan rombongannya, saudara, itu merupakan suatu peristiwa yang kebetulan? Saudara, tentu tidak. Ya, karena saudara, orang banyak yang telah melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut. Ya, bagaimana Yesus membangkitkan anak laki-laki, saudara, yang telah meninggal, ya, anak satu-satunya dari seorang janda. Ya, maka mereka berkata bahwa Allah telah melawat umat-Nya. Ya, nah saudara, lawatan Tuhan, saudara, dalam hidup kita tepat pada waktunya. Walaupun kematian bagi manusia adalah akhir dari segalanya,
namun tidak bagi Tuhan, ya. Justru Tuhan Yesus mau menyatakan kuasanya, ya, dalam hidup saudara umatnya, agar umatnya percaya kepadanya. Ya, luar biasa saudara, siapakah yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati, ya, kalau bukan Dia adalah Tuhan dan Allah, ya. Karena itu dikatakan bahwa Allah telah melawat umatnya, ya. Saudara, dalam kisah juga bagaimana Yesus meneduhkan angin dan ombak saat para murid berada di tengah-tengah danau, ya saudara, dan perahu mereka hampir tenggelam. Maka saudara, Yesus datang menghampiri, dan saudara, ya, Yesus menghardik ombak itu dan berkata, "Diam dan tenanglah." Maka ombak itu dan angin itu pun redalah, ya. Nah, saat para murid membangunkan Yesus yang berada di buritan, maka Yesus menghardik saudara ombak dan angin yang begitu keras yang hendak menenggelamkan perahu mereka. Ya saudara, sehingga para murid berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan ombak pun taat pada perintahnya? Siapa yang dapat menundukkan kekuatan alam, saudara, kalau bukan Dia adalah Tuhan dan Allah?" Ya saudara, Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi Dia juga adalah Tuhan dan Allah, ya. Saat saudara, ya, dalam kisah Natal selalu saudara, ya, diberitakan bagaimana saudara para malaikat, ya saudara, dia menampakkan diri pada para gembala di padang. Maka malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, ya. Kristus Tuhan, ya saudara, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia dengan satu misi, menebus dosa saudara dan saya, agar saudara dan saya diselamatkan. Dan setelah misinya selesai, maka Dia bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri selama 40 hari saudara kepada para muridnya dan mengajar tentang kerajaan Allah. Dan setelah itu Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga, di tempat di mana Ia sebelumnya berada. Dan Yesus juga berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, untuk kita boleh tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaannya selama-lamanya. Ya saudara, hanya oleh belas kasihan Yesus, ya, Yesus membangkitkan anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda, ya, hanya oleh karena belas kasihannya. Karena memang saudara, ya, upah dosa itu adalah kematian akibat daripada dosa yang dibuat oleh manusia. Maka kematian saudara sudah menjalar ke semua manusia, dimulai dari Adam dan kepada semua manusia, ya. Oleh karena itu saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa saudara dan saya, agar kita menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, dan kita boleh menerima hidup yang kekal, ya. Nah saudara, hanya dengan belas kasihan juga kita boleh diselamatkan, bukan karena kebaikan kita. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan, "Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Tuhan." Ya saudara, karena sola gracia, karena anugerah Tuhan, kita boleh diselamatkan bagi yang percaya kepada Dia, ya. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk melawat umatnya yang berada dalam kegelapan, ya. Hal itu telah dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia, ya. Dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar, ya. Dalam Yesaya 9 ayat yang 1.
saudara ini berbicara tentang Yesus. Ya, Nabi Yesaya menubuatkan bagaimana Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang dunia. Saat Yesus melawat umatnya, maka sesuatu pasti terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan seperti pemuda di Nain ini, ya. Yang kusta menjadi tahir, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya. Yang hidupnya rusak diubahkan oleh Tuhan. Ya, saudara, sesuatu pasti terjadi kalau Tuhan melawat umatnya, ya. Oleh karena itu rindukan selalu lawatan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya secara pribadi, agar dia mengubahkan hidup saudara dan saya, dia memulihkan hidup saudara dan saya, ya, dengan kita merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita boleh, saudara, menantikan dia, untuk kita merindukan dia menjamah hidup saudara dan saya, ya, agar hidup kita boleh diubahkan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah, saudara, tujuan misi Yesus datang ke dalam dunia yang telah dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelumnya, ratusan tahun, 700 tahun sebelumnya, yang telah menubuatkan bahwa, saudara, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus datang sebagai terang dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, saudara, boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, dan selalu saudara rindukan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saudara pribadi, dalam keluarga Tuhan kita, sehingga keluarga kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, juga di dalam gereja kita, sehingga gereja kita, jemaat Tuhan, dipulihkan, sehingga terjadi kebangunan rohani yang besar, dan banyak jiwa boleh bertobat dan diselamatkan, yang sakit bahkan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hidupnya rusak diubahkan oleh Tuhan, karena Tuhan melawat umatnya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat saat ini, biar lawatan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami, dalam setiap rumah tangga kami, ya Tuhan, sehingga rumah tangga kami boleh dipulihkan, ya Tuhan. Juga dalam diri setiap pribadi kami, sehingga pribadi kami boleh dipulihkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh bertobat, mengalami, Tuhan, perubahan hidup, ya Tuhan, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan boleh terjadi dalam gereja-Mu, ya Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan dan dimenangkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa lawatan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami, ya Tuhan, sehingga bangsa yang diam dalam kegelapan boleh melihat terang yang besar, dan mereka boleh mengalami pertobatan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami dalam tahun politik ini, supaya dijauhkan dari perpecahan dan kerusuhan, mengutamakan kepentingan negara, kesatuan bangsa, dan biarlah pemimpin yang Tuhan tetapkan ke depan, tahun depan kami pemilu, adalah pemimpin presiden, wakil presiden yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Engkau. Demikian juga pemilihan legislatif, biarlah Tuhan Bapa, mereka adalah berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kau diberkati melalui doa pagi, bagikan kesaksian saudara dan share pada yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.